Setelah sempat berseteru, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko kini bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Keduanya bahkan sempat berjabat tangan. Terkait pertemuan ini, Partai Demokrat turut memberikan responnya. Muldoko dan AHY bertemu saat menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 26 Februari 2024. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamahar Langkumani, lantas mengomentari pertemuan ini. Kamahar mengatakan perjumpaan Muldoko dan AHY merupakan konsekuensi logis sebagai sesama pembantu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Salaman dan dengan Muldoko menunjukkan AHY sebagai pribadi yang profesional dan bisa menempatkan diri. Hanya saja, Kamahar menyebut bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Muldoko menyampaikan permohonan maaf saat bersalaman dengan AHY. Jika nantinya Muldoko menyampaikan permintaan maaf, Demokrat tentu saja akan memaafkan. Meski demikian, ia tak akan melupakan tindakan yang dilakukan Muldoko. Sebagaimana diketahui, AHY dan Muldoko sempat berseteru karena saling mengklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Hal itu bermula ketika faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Maret 2021. Dalam KLB itu, faksi yang dipimpin politikus Johnny Allen Marbun menggelar pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Hasilnya, forum itu memutuskan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah pemungutan suara. Langkah itu pun dianggap AHY tidak sah serta inkonstitusional. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko saat menghadiri sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Meski sempat bersalaman, AHY mengaku tak ada pembicaraan dengan Muldoko. Dikonfirmasi selesai rapat, AHY mengatakan hal itu sebagai bentuk menyambung silaturahmi. Diakui AHY, ia merasa biasa saja saat bertemu dengan Muldoko. Meski bersalaman, tidak ada ucapan selamat dari Muldoko atas pelantikannya sebagai menteri. Pada kesempatan itu, AHY juga menjawab soal kemungkinan ajakan Muldoko agar Kementerian ATR BPN hadir di KSP untuk melakukan koordinasi. Dikutip dari Kompas.com, AHY pun mengaku siap apabila nantinya diharuskan untuk melakukan koordinasi. Dikatakannya, ia tak ingin membesar-besarkan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Hal ini dikarenakan dirinya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karenanya, peristiwa yang lalu akan digunakan sebagai pembelajaran ke depannya. Sebelumnya, AHY dan Muldoko sempat berselisih soal kepengurusan Partai Demokrat. Perselisihan itu terjadi pada tahun 2021 yang dipicu oleh munculnya gerakan untuk merebut Demokrat dari kepemimpinan AHY. Sejumlah kader senior Demokrat seperti Johnny Allen Marbun dan Marzuki Ali menginisiasi kongres luar biasa di Deli Serdang dan menunjuk Muldoko sebagai ketua umum tandingan. Program makan siang gratis mulai dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan hingga 3 bulan ke depan. Pernyataan Sri Mulyani ini diungkapkan setelah mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 26 Februari 2024. Ani menyebut program makan siang gratis itu diperhitungkan dalam membuat estimasi defisit anggaran sebesar 2,45% hingga 2,8% pada tahun 2025. Proses perencanaannya pun masih berjalan hingga 3 bulan ke depan. Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara, serta masing-masing program prioritas, termasuk makan siang gratis. Hal ini seiring dengan sudah diumumkannya Presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga memberikan penjelasan soal program makan siang gratis. Dikatakannya program makan siang gratis tetap digulirkan dengan defisit anggaran yang dipatok hingga 2,8%. Program ini akan direalisasikan mulai tahun 2025 secara bertahap. Penerima makan siang gratis pun akan diprioritaskan untuk kategori tertentu. Selain untuk menindak kecurangan pemilu 2024, hak angket di DPR juga dinilai bisa digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Terkait hal ini, PDI Perjuangan memastikan bahwa Megawati tak ada niat untuk memakzulkan kepala negara. Dikutip dari Kompas.com, hal itu dipastikan Ketua Tim Demokrasi Keadilan Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dikatakan Todung, Megawati memang mendukung wacana hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2024. Namun, hak angket yang dimaksud untuk mengungkap dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ditegaskannya, hak angket tersebut tidak ada hubungannya dengan pemakzulan Jokowi. Megawati disebutnya tak ingin pemerintah goyah hingga 20 Oktober 2024. Bahkan Ketum PDIP itu melarang para menterinya untuk mengundurkan diri dari kabinet. Lebih lanjut dikatakan Todung proses pemakzulan dan hak angket terpisah. Sebagai informasi, wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 semakin kuat berembus. Wacana itu pertama kali diusulkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024 yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan menggunakan hak angket di DPR. Politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni digadang-gadang akan maju ke Pilkada DKI Jakarta 2024. Meski belum jelas akan maju atau tidak, namun Sahroni mengaku siap menghadapi siapapun yang akan menjadi lawannya. Selain Sahroni, nama Ridwan Kamil juga menjadi salah satu kandidat yang meramaikan Pilgub DKI Jakarta. Dikutip dari tribunjakarta.com, kabar ini mencuat setelah keduanya saling melempar sinyal melalui akun sosial medianya masing-masing. Lewat akun Instagramnya, Sahroni sempat membagikan postingan bergambar baliho yang bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta. Di lain sisi, ada baliho bergambar Ridwan Kamil yang bertuliskan OTW Jakarta. Kepada wartawan, Sahroni belum mau terang-terangan berbicara soal kemungkinan dirinya bakal maju di Pilkada DKI Jakarta. Akan tetapi, Sahroni memberi isyarat bahwa dirinya memungkinkan untuk bersaing dengan Ridwan Kamil. Ia pun menyindir mantan Gubernur Jawa Barat itu sebagai lawan yang mudah di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat berada di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. Bukan hanya Ridwan Kamil, Sahroni bahkan juga menyebut nama Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Sahroni mengaku siap untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta sekalipun putra Presiden Joko Widodo, Kaisang, ikut turun dalam panggung pemilihan Gubernur DKI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.